Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten ini saya akan membahas mengenai surat klarifikasi Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor W14-17-19-HK-02 angka Romawi 8-2022 tanggal 8 Agustus 2022 mengenai pelaksanaan eksekusi yang ditunda dan klarifikasi mengenai pengaduan saya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai proses pelaksanaan eksekusi yang tidak prosedural melalui surat nomor 02 garing pengaduan ke MARI garing 29 garing 07 garing 2022. Mengenai alasan pelaksanaan eksekusi yang ditunda. Alasan penundaan pelaksanaan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi adalah menunggu turunnya putusan peninjauan kembali dengan alasan dikhawatirkan adanya putusan yang berbeda. Suatu alasan yang janggal yang menunjukkan bahwa suatu alasan tersebut mengindikasikan, mengesampingkan, dan meragukan serta mendiskreditkan kredibilitas kemandirian putusan hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dan putusan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilindungi undang-undang, alias mengesampingkan putusan yang sudah inkrah dan berkekuatan hukum dengan alasan yang belum jelas mengenai putusan peninjauan kembali, alias dikesampingkannya putusan yang sudah inkrah. Peninjauan kembali tidak dapat menghalangi pelaksanaan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilaksanakan bila objek yang dieksekusi tidak bersesuaian dengan objek perkara yang disengketakan dan termohon eksekusi jatuh pailit sehingga tidak memiliki aset untuk membayar ganti rugi. Faktanya adalah berbanding terbalik, yaitu objek perkara tersebut sesuai dengan objek yang akan dieksekusi dan termohon eksekusi tergolong orang yang kaya yang memiliki apotek yang terkenal dan mempunyai omset besar di Kota Muncar, memiliki rumah baru yang relatif mewah, memiliki sekira 3 mobil bermerek, maka tidak ada alasan untuk menunda eksekusi. Sedangkan alasan penundaan eksekusi dikhawatirkan ada putusan yang berbeda, alasan yang belum pasti dan mengada-ada, dan seolah-olah alasan tersebut direkayasa. Di samping itu, peninjauan kembali harus didasarkan adanya novum baru, misalnya adanya surat bukti baru, karena adanya saksi palsu. Pada peninjauan kembali ini didasarkan pada alasan kekhilafan hakim dan kekeliruan hakim, bukan didasarkan novum baru, yang mana alasan peninjauan kembali tersebut adalah alasan-alasan yang sudah diperdebatkan dalam sidang-sidang sebelumnya, yaitu tanggapan, replik, publik, pembuktian,
pertimbangan-pertimbangan hakim yang putusannya telah diperkuat oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya serta diperkuat oleh Mahkamah Agung yang menolak kasasi Sukaji, bahwa tidak ada peraturan dari Mahkamah Agung RI yang menunda pelaksanaan eksekusi dengan alasan dikhawatirkan adanya putusan yang berbeda, alias Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi membuat aturan sendiri dengan mengesampingkan putusan yang sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap, dan mendahulukan dikhawatirkan adanya putusan yang berbeda yang belum jelas, bahwa penundaan pelaksanaan eksekusi adalah kebijaksanaan yang tidak berkeadilan, sewenang-wenang, dan tidak tindakan menyalahgunakan kewenangan yang merugikan pemohon eksekusi dan menguntungkan termohon eksekusi yang dapat mengulur-ulur waktu dan memperpanjang penguasaan objek sengketa dalam waktu yang tidak jelas, yang dimungkinkan dapat terjadi pembusukan yang lama kelamaan akan hilang. Hal ini mengikatkan saya seolah-olah ada kemiripan strategi dengan adanya indikasi upaya pembusukan perkara yang sedang dalam proses, yaitu proses banding dan proses kasasi sampai dengan proses eksekusi yang sudah saya ceritakan pada video sebelumnya. Yang bandingnya tertunda tanpa kejelasan berlarut-larut yang dimungkinkan akan terjadi pembusukan perkara. Demikian juga pada proses kasasi yang mana karena kelengkapan bukti yang tidak lengkap, yaitu adanya tidak dilampirkannya adanya relas. Mengenai klarifikasi terhadap pengaduan saya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, klarifikasi berarti meluruskan sesuatu yang tidak benar. Dalam surat klarifikasi dari Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi ini tidak menyentuh pengaduan saya, sebab pengaduan yang saya ajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah mengenai proses pelaksanaan eksekusi yang tidak prosedural, yaitu mengenai satu, adanya agenda sidang insidentil anmaning yang telah berubah menjadi agenda mediasi dan tidak prosedural, karena sidang anmaning adalah sidang teguran kepada termohon eksekusi Sukaji yang dalam hal ini tidak hadir, yang tentunya tidak dapat diwakilkan kepada lawyernya. Agenda sidang anmaning telah berubah menjadi agenda mediasi yang seharusnya sudah tertutup untuk mediasi karena putusan sudah inkrah, sehingga seolah-olah kembali ke perkara awal yang dimulai dengan adanya mediasi. Adapun opsi-opsi yang dikemukakan oleh lawyer Sukaji ini adalah sekarang ini kuasa termohon eksekusi telah mengajukan peninjauan kembali. Termohon eksekusi pernah membayar uang sewa yang terakhir sejumlah 24 juta tetapi ditolak oleh pemohon eksekusi. Termohon eksekusi mau keluar dan menyerahkan rumah secara sukarela
Akan tetapi masalah pembayaran ganti rugi atas penguasaan rumah sengketa sejumlah 266.585.000 rupiah hanya mampu membayar 20 juta rupiah. Apabila opsi-opsi tersebut tidak disetujui oleh pemohon eksekusi, mohon kiranya eksekusi dilaksanakan sampai dengan adanya putusan peninjauan kembali. Bahwa pemohon eksekusi menyatakan menolak semua opsi-opsi mediasi tersebut, karena saya mengetahui bahwa termohon eksekusi Sukaji yang saya kenal sekira sejak tahun 1992 atau 30 tahun yang lalu adalah seorang yang kaya raya yang memiliki apotik yang terkenal dan beromset terbesar di kota Muncar, Banyuwangi, memiliki rumah baru yang relatif mewah, dan memiliki sekira 3 buah mobil bermerek. Mengenai pelaksanaan sita eksekusi yang gagal karena termohon eksekusi Sukaji tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan objek rumah sengketa terkunci rapat, dan tidak ada tindakan apa-apa dari panitera selaku pemegang mandat Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta tidak ada penjelasan tentang tindak lanjut alias sita eksekusi tidak berjalan sesuai prosedur. Dan pengaduan saya tersebut tidak tersentuh atau tidak diklarifikasi dalam surat klarifikasi Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, alias permohonan eksekusi yang sebelumnya diterima dan berhenti di tengah jalan, serta pelaksanaan eksekusi ditunda menunggu turunnya peninjauan kembali dengan alasan dikhawatirkan adanya putusan berbeda, alasan yang belum jelas, dan mengesampingkan putusan yang sudah inkrah, alias alasan balik kucing. Penundaan pelaksanaan eksekusi ini seolah-olah memberikan pemihakan dan memenuhi permintaan lawyer termohon eksekusi dalam opsinya di sidang insidentil Armani yang berubah menjadi mediasi. Yang hal ini menimbul pertanyaan, apakah penundaan ini juga berkaitan dengan opsi lain di sidang insidentil Armani, yaitu termohon eksekusi mau keluar dan menyerahkan rumah secara sukarela, akan tetapi masalah pembayaran ganti rugi atas penguasaan rumah sengketa sejumlah 266.585.000 rupiah hanya mampu membayar 20 juta rupiah, yang memunculkan sisa sebanyak 296.585.000 rupiah. Apakah terkait dengan masalah ini? Wallahu a'lam. Demikian konten ini saya ceritakan dengan fakta dan bukti yang ada. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya.